Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, annyeonghaseyo. Teman-teman, kali ini saya duduk ya. Teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana sih kalau ngomong Mutia memasakkan nasi untuk kita, tolong masakkan nasi untuk kita, Yuna menjualkan handphone untuk saya, tolong jualkan handphone ini untuk saya. Jadi bagaimana sih kita tuh ngomong pakai bahasa Korea yang mengekspresikan suatu pekerjaan, melakukan pekerjaan untuk orang lain, atau kita meminta orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Kurang lebih ini seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong misalnya, kan kalau masak itu kan untuk diri sendiri, kalau memasakkan berarti kan untuk orang lain. Nah, yang si Mekan ini ngomongnya pakai bahasa Korea itu seperti apa sih? Rumusnya adalah AO juda. Atau kita mau bilang tolong masakkan, berarti kan itu juga sama juga melakukan sesuatu untuk orang lain, tapi kita yang minta kan. Kalau Mekan itu kan kita melakukan sesuatu untuk orang lain. Kalau tolong kan itu berarti kita minta orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Makanya di sini kalimatnya saya tulisnya Mutia memasakkan nasi untuk kita. Berarti Mutia itu melakukan sesuatu untuk kita, gitu ya. Atau misalnya saya memasakkan nasi untuk kalian. Berarti kan saya melakukan sesuatu untuk orang kedua ya, atau untuk orang ketiga. Nah, itu yang Mekan, teman-teman. Jadi kalau tolong masakkan nasi untuk kita, berarti yang ngomong atau saya meminta orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Melakukan sesuatunya apa? Ya masakkan nasi itu, teman-teman ya. Contoh yang lain, Yuna menjualkan handphone untuk saya. Berarti Yuna melakukan sesuatu untuk saya, gitu kan. Tolong jualkan handphone ini untuk saya. Berarti saya meminta orang yang adalah lawan bicara saya untuk menjualkan handphone ini untuk saya. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman mau ngomong misalnya masak itu kan yorihada tuh, teman-teman. Tapi kalau memasakkan bukan yorihada, menjadi yorihe juda gitu. Karena memasak untuk diri sendiri, memasakkan untuk orang lain gitu kan. Sama kalau kita bilang memasakkan yorihe juda, kalau tolong masakkan berarti yorihe juseyo gitu ya, teman-teman ya. Kurang lebih kayak gini. Membelikan, tolong belikan. Berarti kalau membeli kan sada nih, teman-teman ya. Mana sih? Membeli ini kan sada, membelikan berarti ada yang AO judanya dari kata saju, dari kata sa-nya ditambahkan AO juda. Yang kan-nya inilah yang menjadi AO juda. Nah, kalau tolong belikan, AO judanya ditambahkan seo belakangnya, gitu teman-teman ya. Jadi kalau mau ngomong membeli sada, membelikan sajuda, tolong belikan saju seo gitu ya. Kalau membawa itu kan kajo kada, kalau membawa ini delda mungkin ya, delda yang mengangkat gitu ya, membawakan drojuda, drojumnida gitu ya. Tolong bawakan drojuseyo, mencuci sita ya kan, mencucikan siso juda, siso jumnida dan sebagainya. Di belakangnya harus ditutup, nggak boleh siso juda aja. Tolong cucikan siso juseyo gitu ya. Mencarikan cata, mencarikan caja juda. Di belakangnya diakhiri dengan akhiran predikat yang bibnida senida atau aoyo, atau yang lampau atau yang akan datang. Tolong carikan berarti caja juseyo gitu ya, teman-teman. Kurang lebih gini. Jadi kalau misalnya si AO mana sih? Udah gosok. Oh ini. Kalau si AO juda ini setidaknya dibuang belakangnya seo, maka artinya tolong gitu ya. Tolong lakukan gitu, tolongkan gitu kan. Tolong pekerjaannya apa untuk saya gitu kan, lakukan sesuatu untuk saya. Nah, seo ini kan memang artinya silakan, teman-teman. Tolong itu kan sebenarnya bahasa halusnya dari silakan ya. Maka itu jadinya tolong, tolongkan gitu kan, tolong lakukan untuk saya. Nah, kalau misalnya danya dibuang diikuti dengan misalnya AO jumnida, AO joyo,
좋습니다, 좋어요, 줄 것입니다, 줄 거예요. Maka dia artinya makan. Misalnya gini, kata sada kan beli kan ya. Tambahkan juda, dannya dibuang pakai seo, jadi saju seo, berarti artinya tolong belikan. Belinya ini sajunya ini artinya kan, yo-nya ini artinya, seo-nya ini artinya tolong gitu ya. Saju seo gitu. Kalau saju seo berarti kan tolong belikan, tapi kalau saseo ya belilah. Kalau saju seo berarti membelikan sesuatu untuk yang ngomong saju seo, tapi kalau saseo ya belilah berarti memerintahkan untuk membeli ya buat orang yang bicara gitu loh. Kalau kamu mau beli, belilah gitu kan. Mau saku shipumian saseo, itu kan berarti ya belilah kalau kamu mau beli, bukan melakukan sesuatu untuk kita, melakukan sesuatu untuk yang lawan bicaranya gitu loh, yang lawan bicara mau gitu. Tapi kalau saju seo itu kan artinya tolong belikan dong untuk saya gitu. Kurang lebih kayak gini teman-teman ya. Nah, kata dasarnya sada kan, judanya itu kan. Nah, di sininya itu anggap aja ini makan atau melakukan sesuatunya untuk untuk kita lah ya, atau untuk orang lain gitu ya. Tergantung yang ngomong sih sebenarnya. Nah, ini dia bisa menempel sama biit nida semnida karena danya dibuang perairan vokal, makanya dia pasti pakai saju nida. Nah, kalau yang lampau sajuo semnida. Oh, ini kan sajoyo ya kan? Kita bisa lihat di sini teman-teman ya. sajub니다, 사줘요. 사줬습니다, 사줬어요. 사줄 것입니다, 사줄 거예요. Kalau ini kan membelikan. Misalnya Mutia는 우리한테 음식을 자주 사줘요. 자주 사줍니다. Mutia sering membelikan makanan untuk kita. Mutia는 어제 떡볶이를 사줬습니다. Mutia는 어제 떡볶이를 사줬어요. Mutia kemarin membelikan kita 떡볶이 gitu. Mutia는 내일도 떡볶이를 사줄 것입니다. Mutia는 내일도 떡볶이를 사줄 거예요. Mutia juga besok akan membelikan tteokbokki. Gitu ya teman-teman ya. Contohnya nih, Minjung membelikan jengkol untuk Mutia. Nah, ini Minjung은 Mutia에게 jengkol을 사줬어요. Mungkin udah ya belinya ya. Saya membawakan tas teman. 저는 친구의 가방을 들어줬어요. Membawakan ya teman-teman. Kalau kita sendiri yang bawakan, saya membawa tas aja, berarti ngomongnya bukannya 들어줬어요 tapi 들었어요. Delda ya teman-teman, bukan mendengar ya. Mendengar itu beda lagi. Kalau 가방을 들었어요 berarti kan nggak mungkin dengar tas dong, pasti artinya membawa gitu. Kalau membawa ini kata dasarnya delda, kalau mendengarkan kata dasarnya detta. Pasti konteksnya berbeda, nggak mungkin akan diartikan mendengar. Adik mencucikan sepatuku setiap minggu, senangnya gitu ya. 동생은 일주일에 한 번 나의 운동화를 빨아줘요 gitu kan. Mencucikan ya, mencucikan sepatu olahraga saya seminggu sekali. Aju 좋아요. Aku akan mencarikan kalung itu. Sekarang tenanglah dulu. 나는 금목걸이를 찾아줄 거예요. mencarikan ya kalung itu. 찾아줄 거예요. 지금 일단 진정하세요. Sekarang coba tenang dulu ya. Intinya Minjung melakukan sesuatu untuk Mutia, saya melakukan sesuatu untuk teman, adik melakukan sesuatu untuk aku gitu ya. Apa tuh? Mencucikan. Saya melakukan sesuatu untuk teman. Apa tuh? Membawakan tas. Minjung melakukan sesuatu untuk Mutia. Apa tuh? Membelikan jengkol. Bukan membeli kan? Ini ada kannya, berarti melakukan sesuatu untuk orang lain. Berarti tidak boleh pakai sada, melainkan sajuda. Ini juga aku melakukan sesuatu untuk orang, untuk yang ngomong ya, untuk yang dibilang tenang lah gitu ya. Apa itu? Mencarikan kalung. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Tolong dengar, 들어주세요. Ini juga sama ya, mendengarkan, 들어줍니다, 들어줘요. Gitu ya teman-teman ya. Tolong tulis. Ini bukan tolong tulis ya maksudnya, tolong dengarkan ya teman-teman. Ini bukan tolong dengar ya, tolong dengarkan berarti 들어주세요. Tolong
Ya begini lagi teman-teman, pokoknya ini maksudnya 들어주세요 itu tolong dengarkan ya. Kalau mendengarkan berarti 들어줍니다 atau 들어줘요. Tolong tuliskan 써주세요. Kalau menuliskan berarti 써줍니다, 써줘요. Tolong pasangkan berarti 설치해주세요. Pasangkan itu misalnya pasangkan kabel gitu ya, atau pasangkan apa ya, pasangkan kipas angin gitu ya. Bukan. Nah, memasangkan berarti 설치해줍니다, 설치해줘요. misal pasangkan AC gitu ya. 에어컨을 설치해주세요 gitu kan. 네네 제가 설치해줄 거예요, 제가 설치해줄게요 gitu ya. Tolong bicara, 말해주세요. maksudnya bicaranya itu kalau kita nggak selalu kan ya teman-teman, di belakangnya nggak bicarakan gitu ya, nggak selalu kan, tapi intinya jika perbuatan itu minta dilakukan untuk kita, maka kita pakaikan 뭐뭐뭐뭐 주세요, 뭐뭐뭐뭐 해주세요. berarti di sini 말해주세요, tolong ngomong dong gitu untuk aku gitu kan. 말해주세요. 말 안 하면 제가 어떻게 알아요? coba dong tolong ngomong. Kalau nggak ngomong saya mana tahu gitu ya. Membicarakan 제가, nanti saya ini maksudnya membicarakan ini kita bisa lebih simpelkan dengan nanti saya omongin gitu kan. Udah kamu jangan khawatir, nanti saya omongin sama bos gitu loh. Nah itu teman-teman bisa pakai 말해줍니다. 제가 말해줄 거예요. 걱정하지 마세요. 제가 팀장님에게 말해줄 거예요. Saya akan ngomong sama tim장님. 걱정하지 마세요. Jangan khawatir ya. Gitu. Tolong pencet, 눌러주세요. Tolong pencetkan maksudnya ya. Tolong pencetkan, 눌러주세요. 어떻게 손이 없어요. 지금 이거 잡고 있어요. gitu. 제가 지금 이거 잡고 있으니까, karena saya pegang ini, 제 손으로, 두 손으로 이거 잡고 있으니까 좀 눌러주세요. Tolong pencetin dong, saya nggak bisa masuk. Mungkin harus masuknya pakai pencetan baru bisa masuk pintu gitu ya. Memencetkan, 네네 제가 눌러줄 거예요. 네가 눌러줘요 gitu. Ya udah saya pencetin ya. Nah ini kurang lebih bagaimana sih dalam kalimat saya tolong belikan menjadi belikan tolong gitu ya. Kadang-kadang kursus juga tolong belikan menjadi belikan tolong. Belinya sada, kannya itu AO juda. Kalau berakhiran OA pakainya ajuda, berakhiran selain OA contohnya IU, O dan sebagainya pakainya, nah loh ada kurang kan, pakainya O juda. Lalu kalau misalnya dia H, kalau H pakainya yojuda. Pakainya yojuda ya teman-teman. H yojuda disingkat menjadi hejuda. Nah karena sisa da ini si beli ini berakhiran vokal dan jadi dibuang berakhiran vokal A, pakainya aju tambahin seyo-nya saju seyo gitu ya. Jadi tolong belikan artinya sajuseyo gitu. Coba kita panjang, tolong belikan makanan berarti makanan, belikan tolong makanan belikan ini sampai sini tadi kita udah ini ya, tinggal tambahkan 음식을 sajuseyo gitu. Tolong belikan maka. Nah kalau belikan makanan aja, cuma kalimat aja, berarti nggak pakai tolong ya, tinggal dibuang seyo-nya, ditambahkan akhiran predikat teman-teman. Misalnya Mutia belikan makanan gitu, berarti kan Mutia belikan makanan untuk siapa gitu, bukan dirinya sendiri ya. Kalau dia beli dirinya sendiri cuma pakai beli, Mutia beli makanan tok gitu ya. Tapi kalau Mutia belikan makanan pasti ada untuk siapanya gitu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Lalu di sini 음식을 jadinya makanannya 음식을 sanya belikannya itu AO juda, tapi kan nggak boleh ditutup dengan ini ya teman-teman, nggak boleh juda aja, belakangnya diakhiri dengan biabnida AOyo. Kalau yang sekarang, kalau udah lampau AO semnida,
Aosoyo, kalau yang akan datang el comida el koeo. Oh iya, maksudnya gitu ya. Aosmida, bingung lagi. Aosmida atau ot soyo gitu ya teman-teman ya. Lalu berarti Amsigel saju nida bisa, sajul bisa, sajul sunida bisa, sajul soyo bisa, sajul komnida bisa, sajul koyo bisa, sajul sunida bisa, sajul soyo bisa, bergantung dari lampaunya. Kalau belikan makanan kemarin berarti sajos semnida atau sajos soyo. Kalau belikan makanan besok sajul komnida, sajul koyo, sajul semnida, sajul soyo. Kalau belikan makanan tiap hari sajoyo, sajumnida ya teman-teman. Contoh kalimatnya, minjung belikan jengkol untuk Mutia, berarti minjungan Mutia에게 jengkol을 사줬어요. Saya membawakan tas teman, berarti 나는 친구의 가방을 들어줬어요 gitu kan ya. Adik mencucikan sepatuku setiap minggu, senangnya gitu kan. 동생은 일주일에 한 번 운동화를 빨아줘요. 아주 좋아요. 캔yen이 udah ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini sebenarnya kalau misalnya yang membelikannya ayah, ada nggak ya di bawahnya bahasan sebentar? Aduh, nggak ada lagi. Ini di skip aja. Jadi gini teman-teman ya, kalau seandainya sebentar ya teman-teman ya. 사주십니다 세요 gitu ya. 셨습니다 셨어요. 셨습니다 쓸 겁니다 쓸 거예요. kalau 시겠습니다 시겠어요 gitu. Nah, kalau misalnya melakukan sesuatunya untuk orang, misalnya orang yang lebih tuanya melakukan sesuatunya untuk kita, maka teman-teman itu pakaikannya yang judanya bukan akhiran yang biasa, yang bimnida semnida, pakainya simnida ya teman-teman. Contohnya gini, kalau misalnya ayah membelikan jengkol untuk Mutia, berarti kan ayah orang yang lebih tua melakukan sesuatu untuk yang lebih muda yang adalah Mutia. Nah berarti membelikannya itu bukan yang tadi sajum nida teman-teman, atau saju woyo, atau sajo soyo, atau kalau lampau ya saju sumnida, atau kalau akan datang sajul komnida, sajul koeo, saju gesoyo, saju gesunda, bukan. Tapi pakainya yang ini teman-teman. Mana sih gue jadi kelewatan.
Jadi ini ya teman-teman pakainya, yang belakangnya simnida atau seo, karena di sini untuk menyopankan si ayahnya itu adalah yang lebih tuanya itu simnida. Jadi kalau ayah membelikan makanan untuk Mutia gitu ya, sigel saju simnida, atau mungkin timjangnim manajer di kantor belikan untuk kita, pakainya saju simnida. Ini juga sama semuanya belakangnya teman-teman. Pokoknya dari kata dasarnya dibuang danya aja, ao judanya itu danya dibuang kan, tinggal ju nih, tinggal tambahkan jusimnida, jusyosmnida, jusimnida, juseo, kalau yang present ya, yang saat ini. Kalau lampau jusyosmnida, jusyostoyo. Kalau sudah lampau, kalau akan datang jusilkomnida, jusilkoeo, atau jusigesmnida, jusigestoyo gitu ya. Contohnya amsigel sajusimnida, sajuseo. Kalau yang sekarang sajusyosmnida, sajusoyo. Kalau lampau sajusigesmnida, sajusigestoyo. Kalau yang akan datang sama juga sajusilkomnida, sajusilkoyo untuk yang akan datang. Contohnya ayah membelikan jengkol untuk Mutia, berarti abojikesonen. Ini juga partikel subjek untuk yang sopan ya teman-teman. abojikesonen Mutiaige jengkol을 사주셨어요. Ibu melakukan sesuatu untuk adik, berarti membawakannya 들어주셨어요. Ibu mencucikan sepatuku untuk aku, berarti lebih muda, ibu lebih tua. Dipakainya para juseo setiap minggu ya, jadi berulang, makanya pakainya para juseo atau para jusimnida, nggak apa-apa. Direktur akan mencarikan kalung Mutia. Direktur melakukan sesuatu untuk Mutia, mungkin Mutia kehilangan kalungnya di kantor. 사장님께서 무티아 씨의 목걸이를 찾아주실 거예요. 지금 일단 진정하세요. gitu ya. Ini contoh kalimat. 창문은 좀 닫아주세요. berarti tolong tutupkan jendela. 나는 친구의 가방을 들어줍니다. saya membawakan tas teman saya. Kalau saya bawa sendiri 들어요 ya teman-temannya, 됩니다. 초대해 주셔서 감사합니다. terima kasih telah mengundang, membuat saya datang ke sini gitu ya. Berarti kan melakukan sesuatu kan ya. Makanya bukannya chodehada tapi chodehe jushosho. Ini kenapa begini teman-teman? Karenanya ini ditambahkan, ini kata dasarnya kan chodehada ditambah ao juda ya. Ao jusida, ya Allah bahasa Korea itu susah teman-teman. Ao jusida. Jadi ini sebenarnya karena, dan di sini sopannya chodehe jushoso, kata dasarnya chodeha tambah ao juda, dan yang dibuang pakainya si, karena dihubungkan dengan aoso jadinya dia chodehe jusi oso, io disingkat menjadi sho. chodehe jusoso 감사합니다. 저를 좀 도와주세요, tolong bantu saya gitu ya dokter. Omoni yang ini kita lewat dulu ya teman-teman. Kalau membahas awal juda itu panjang sekali teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kayak di sini nih teman-teman, kan saya membelikan baju untuk ibu gitu kan. Saya membelikan ibu baju, berarti yang muda melakukan sesuatu untuk yang lebih tua, itu rumusnya bukan yang ao juda teman-teman, tetapi ao derida. Tinggal diganti aja sih teman-teman sebenarnya di sininya nih ya. Teman-teman lihat di sini. Kalau misalnya saya membelikan baju, saya belikan mana sih kursornya? Kursor. Subhanallah. Kursor. 여긴 어떻게 없겠지? 이상한데 여기.
Nih teman-teman ya, kalau misalnya saya membelikan makanannya untuk ibu, yang muda membelikan makanan untuk yang lebih tua, atau yang muda melakukan sesuatu untuk yang lebih tua, pakainya tuh bukan yang juda tapi derida teman-teman. Ini 드립니다. 드리요요, 드렸습니다, 드릴 겁니다, 드리겠습니다. kurang lebih menjadi 사드립니다. Kalau yang biasa ya, kalau yang untuk masa yang sekarang 사드려요, 사드렸습니다, 사드렸어요, 사드릴 겁니다, 사드릴 거예요, 사드리겠습니다, 사드리겠어요. Gitu ya. Kalau misalnya membelikan misalnya ibu mutia gitu kan, atau murid membelikan makanan untuk guru, berarti pakainya yang kannya itu pakainya yang derida ya teman-teman. Kurang lebih ini kan disatukan dengan akhiran predikat ya. 음식을 사드립니다, 사드려요. 우리는 어머니 생일에 케이크를 사드립니다, 사드려요. 우리는 어제 어머니께 떡볶이를 사드렸습니다, 사드렸어요. 우리는 내일 선생님에게 케이크를 사드릴 겁니다, 사드릴 거예요. Memberikan cake untuk guru ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Contohnya bisa kita lihat di sini. 어머니께 옷을 사드렸어요. Di sini membelikan 사드렸어요. Sudah membelikan baju untuk ibu. 아버지의 일을 도와드릴 거예요. Akan membantu pekerjaan ayah. 선생님, 사진을 찍어드릴까요? Bu, mau saya fotokan? Ini kita akan bahas di video berikutnya teman-teman. 네, 좀 찍어주세요. Iya, tolong fotokan, gitu ya. 오늘 약속이 있으니까 ini bisa. Jadi teman-teman kurang lebih kalimatnya seperti apa sih di depannya sehingga kita bisa pakai AO 주세요 ini ya. 오늘 약속이 있으니까 이 고객을 좀 안아주세요. Karena saya hari ini ada janji, kamu tolong temui pelanggan ini untuk saya ya. Harusnya sih yang bertemu dia, tapi karena saya karena yang ngomong tidak ada waktu, makanya minta tolong gitu untuk temui menggantikan saya. 한국에서 일할 거니까 한국어를 가르쳐 주세요. Karena saya akan bekerja di Korea, tolong ajarkan saya bahasa Korea. 이번 시험에 불합격하면, kalau pada ujian kali ini saya tidak lulus, 내가 가르쳐 줄 거예요. 사lah ding. 이번 시험에 불합격하면 내가 가르쳐 줄 거예요. Kalau tidak lulus pada ujian kali ini, nanti saya akan ajarkan gitu ya. Mungkin udah ujian tapi kalau nggak lulus nanti saya ngajarin gitu ya. 이 일을 우리가 할 거니까, karena pekerjaan ini kita yang akan melakukan. Muti siga igol 해주세요. Muti tolong lakukan ini untuk saya, lakukan yang ini ya gitu ya. 지금 시간이 없으면 내일 가주세요. Kalau sekarang tidak ada waktu, kamu tolong pergi besok ya gitu. Maksudnya perginya untuk saya gitu. Mungkin tolong pergi ke sana dong, untuk ambil ini gitu kan. 내일 가주세요 gitu kan. Tapi kalau nggak ada waktu, 지금 가주세요. 지금 시간이 없어요. 그럼 지금 시간이 없으면 내일 가주세요 gitu. Jadi tolong pergi untuk saya besok ya. Kalau cuman yang untuk menyuruh dia pergi
Untuk urusan lawan bicara sendiri kan bukan kajuseo teman-teman, tapi pakainya kaseo gitu ya, makanya anyongi kaseo gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman ingin mengekspresikan kata tolong bla 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 kan, tolong lakukan sesuatu untuk saya atau yang berbicara, maka rumusnya adalah ao juseo. Tapi kalau misalnya cuma menyebutkan dia melakukan sesuatu untuk yang berbicara, berarti kayak bahasa Indonesia makan gitu, kayak memasak, memasakkan, maka pakainya ao juda, danya dibuang ditambahkan akhiran predikatnya bergantung lampau kah, sekarang kah, atau akan datang kah. Diingat lagi, kalau untuk melakukan sesuatu untuk pada saat melakukan sesuatu untuk yang lebih tua, maka pakainya ao derida. Kalau yang tua melakukan sesuatu untuk yang muda, pakainya ao jusida. Dilihat lagi kembali ya teman-teman ya, videonya di stop pada saat saya menjelaskan mana sih untuk yang melakukan sesuatu yang tua ke yang muda atau yang muda ke yang tua. Agak sulit ya teman-teman. Memang bahasa Korea itu salah satu rumus sulitnya di sini. Tapi kalau teman-teman bisa menguasai rumus ini, saya sendiri akan mengakui bahasa Korea teman-teman bagus gitu. Karena tidak banyak yang menguasai ini juga teman-teman ya. 오늘 수업은 여기까지고요. 잘 들어줘서 선생님이랑 맨날 같이 공부해줘서 열심히 공부해줘서 고마워요. 자, 좋은 하루 되시고 안녕히 계세요. 와살라무알aikum warahmatullahi wabarakatuh.